Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu pagi dan sejumlah pernak-pernik maupun gestur kedua tokoh menarik untuk kemudian disimak dan juga ditafsirkan. Apa kemudian persona yang ingin ditampilkan dan apakah kemudian persona ini akan linier dengan pesan yang dibawa pasangan ini. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami founder Semai Resort yang juga pakar political personal branding, Silih Agung Wasesa. Selamat malam Mas Silih, apa kabar? Malam, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita diskusi, kita akan segarkan kembali ingatan kita terkait dengan bagaimana proses dan juga urutan rangkaian pendaftaran yang sudah dilakukan Prabowo dan Gibran pada pagi hari tadi yang sudah dirangkumkan oleh teman-teman tim Prime News berikut ini. Kita akan lihat bersama. Proses pendaftaran ke KPU diawali dengan Prabowo yang menyambangi rumah Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor. Prabowo datang ke Cikeas untuk meminta restu kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Usai dari Cikeas, Prabowo kembali menuju rumah di Jalan Kertanegara 4 untuk bersama-sama Gibran serta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju berangkat menuju Indonesia Arena di Kompleks GBK menjumpai para pendukung. Setelah keduanya berpidato, acara dilanjutkan dengan arak-arakan menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk secara resmi mendaftar sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Di KPU, pasangan Prabowo dan Gibran telah dinantikan oleh para pendukungnya yang sejak pagi sudah berkumpul. Setelah tiba di KPU, Prabowo Gibran langsung menuju lantai 2 KPU untuk melakukan proses pendaftaran. Oke, ini menarik Mas Silih. Tadi bertemu dengan Pak SBY sebelum kemudian deklarasi dan berkumpul di Indonesia Arena. Tapi yang menarik dalam pandangan saya paling tidak, baju Prabowo Subianto ketemu dengan SBY putih. Tapi kemudian berubah ketika ketemu Gibran, baju biru, bawahan krem dimasukkan. Tapi ketika di Indonesia Arena berubah lagi, bajunya dikeluarkan, tangan dilinting, dan celana hitam. Apa yang bisa kita baca? Iya, jadi sebetulnya yang pengen ditunjukkan kan adalah ragam Nusantara lah, warna-warni bahwa Prabowo sama Gibran itu ingin muncul dalam suasana Indonesia gitu. Makanya kemudian kalau kita lihat ganti-gantinya itu memang disesuaikan banget tuh dengan ketemu dengan siapa gitu. Oke. Ya. Itu satu. Yang kedua juga pemilihan warna. Dia tahu bahwa karena memang ingin memunculkan kerukunan gitu ya, sehingga yang diambil adalah warna biru tuh. Kenapa? Warna biru. Secara psikologis kita melihat? Ya karena itu warna yang peace gitu. Jadi kan ada beberapa warna tuh, warna untuk menarik perhatian gitu, tapi warna untuk ngajak yang kalem gitu, itu pasti dia menggunakan warna-warna yang soft. Jadi biru, terus kemudian beberapa, atau warna bumi, itu biasanya dipakai. Artinya hijau atau coklat misalnya? Ya, hijau atau coklat itu memang untuk meredakan suasana, kita pengen rukun gitu. Tapi kalau dia pengen menarik perhatian, pasti menggunakan warna merah gitu. Biasanya memang yang menarik adalah di sini karena posisinya kan bukan partai pemenang nih. Oke. Posisinya Prabowo kan sebetulnya challengers tuh, karena partai pemenangnya adalah PD Perjuangan. Gitu. Tapi dia menggunakan warna yang sejuk. Biasanya para challengers itu menggunakan warna-warna yang terang tuh untuk menarik perhatian tuh. Atau ini bisa menandakan bahwa secara psikologis dia merasa memang memiliki status quo, establishment begitu. Bagaimana? Iya. Pada sisi lain dia sebetulnya memberikan tanda ke kedua lawannya gitu bahwa gue sih sebetulnya pemenangnya gitu. Saya yang udah dapat restu nih gitu loh. Itu yang dia dapat, makanya dengan santai mereka gunakan itu, dengan santai daftarnya di belakang gitu. Itu kan bener-bener posisinya udah posisi pemenang tuh, udah yang lain duluan deh gitu. Itu yang menarik. Nah, yang kedua memang yang belum kelihatan terbangun adalah kombinasi antara Prabowo dengan Gibran nih. Positioning ini yang masih kelihatan belum klop gitu, sehingga orang nggak bisa nangkap ini peran mereka berdua sebagai apa nih. Gitu. Oke, itu nanti saya akan ke sana. Tapi saya tertarik juga kemudian ketika diferensiasinya. Tadi memang sudah disebutkan bahwa dia ingin mengatakan saya pemenang, gitu. Saya yang established begitu ya. Tapi apakah kemudian pembeda itu cukup penting gitu untuk mengingat bahwa yang kemarin putih-putih, putih hitam gitu, ini lebih berwarna, lebih anak muda apalagi begitu. Bisakah demikian? Iya, penting banget. Itu penting karena kan sebetulnya gini, yang menarik dari warna ini itu kan dia
Jadi kombinasi antara warna dengan gesturnya. Kombinasi ini kita sebut sebagai mikrogestur yang disampaikannya itu lewat subconscious, lewat bawah sadar lah. Jadi orang menangkapnya justru memang yang ditangkap adalah relevansinya dengan yang ngelihat nih kayak apa nih. Nah itu sebetulnya yang menarik. Karena kan gini, kalau kita bicara pemilu sekarang itu kan pemilih terbesar adalah Gen Z. Itu semua partai tahu lah. Nah tinggal siapa yang paling menyadari nih mimpi Gen Z itu sebetulnya apa sih gitu. Bener nggak sih mimpi Gen Z itu dengan narasi-narasi Indonesia yang luar biasa gitu, dengan pakai data-data angka yang gede gitu, atau narasi-narasi perjuangan yang semangat gitu, atau yang dimunculin sama Prabowo sama Gibran, ya sesuatu yang santai, yang santun gitu. Nah narasi ini yang sebetulnya lebih kelihatan di Prabowo sama Gibran nih. Yang ingin disampaikan dari warna itu tadi. Yang ingin disampaikan dengan warna, bahwa udahlah kontestasi ini kita jalanin dengan santai. Itu jadi yang kedapat. Kalau bicara soal persentase kepedean ya, paling tidak kita lihat dari warna dan gestur, menurut Anda di angka berapa itu? Kalau kepedean sih angka, nah ini dua hal yang berbeda. Kalau di Prabowo itu tingkat kepedeannya udah mungkin hampir mendekati 90%. Oh iya? Mereka sudah dia sudah memposisikan sebagai Prabowo yang mengikuti kontestasi sebagai capres untuk anak-anak muda gitu ya. Nanti positioningnya kita ceritain dia sebagai siapa gitu. Tapi yang belum dapat adalah Gibran nih untuk anak muda, karena dia masih dengan gaya aslinya Gibran yang dagunya lebih tinggi daripada bidang datar gitu ya, sehingga kesannya masih congkak gitu, masih sombong gitu. Nah itu yang masih belum nemu tuh. Itu yang menarik. Sehingga ketika Prabowo sedang ngobrol gitu, si Gibran ngelihat kemana-mana nih. Situasi ya khas Gibran lah gitu. Cuma jadi nggak dapet nih. Itu apa yang bisa kita baca? Apakah kemudian dia karena masih baru di gelanggang ini akhirnya dia mencoba menafsirkan, membaca kondisi, atau kemudian itu bentuk personanya memang yang ditampakkan? Iya, mungkin maksudnya dia pengen memunculkan personanya ya, sebagai sosok Gibran yang apa adanya gitu. Cuman ketika kita masuk ke kontestasi antara capres dan cawapres itu kan mereka menjadi satu kesatuan nih, menjadi satu kesatuan. Nah itu harus di match tuh, positioningnya seperti apa. Dan itu belum terlihat menurut Anda ya? Dan itu belum kelihatan. Oke. Dan bicara soal itu, ini ada yang juga menarik statementnya Gibran, yaitu tenang Pak, saya sudah di sini. Tapi kita akan dengarkan bersama statementnya langsung seperti apa. Silakan. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Oke, ini menarik. Bentuk keyakinan apa ini kemudian saya sudah di sini, atau jangan-jangan ini obrolan panggung belakang yang bocor ke depan? Gimana? Iya, itu yang namanya political statement gitu ya. Informal political statement itu memang biasanya harus dimunculkan untuk menjawab keraguan terhadap seseorang atau keraguan terhadap peristiwa gitu ya. Itu seringkali dimunculkan. Menurut saya itu sebuah gerakan yang bagus gitu ya. Terserah caranya, apakah kira-kira bentuknya colongan gitu atau bentuknya resmi, tapi biasanya ketika masuk sebuah kontestasi itu kita memang diharapkan punya statement-statement singkat yang kemudian bisa ngegedor situasi, bisa mecahin situasi gitu ya. Jadi katakanlah kalau perang gitu, itu adalah kalimat pembuka untuk siap-siap perang. Nah, yang dilakukan oleh Gibran adalah itu, Pak tenang aja Pak. Dalam tanda petik, biar Bapak dianggap tua misalnya, biar dianggap kakek-kakek, ada saya yang anak muda. I see. Itu yang disampaikan. Pak saya siap, maksudnya Pak, begitu. Saya siap, Pak saya siap akan jadi, saya akan siap dampingin, saya akan siap backup gitu. Itu yang dicari itu. Kalau kita lihat dalam pendaftaran ini, yang mengucapkan ini cuman Gibran sama Anies waktu itu. Anies dengan gaya yang menurut saya pas banget, dia bilang, maaf kalau saya mengecewakan. Yang pesimistis. Yang pesimistis. Itu kan tagline yang, wah itu nendang banget tuh. Dan Gibran sekarang bilang, tenang Pak, saya sudah di sini Pak. Itu yang menarik tuh, sehingga kontestasi ini yang harus dipelajari. Kalau kita belajar dari sejarah gitu, dulu ada
Margaret Thatcher ketika ingin perang antara Inggris sama Jerman? Sama Argentina, Inggris sama Argentina gitu, ada satu omongan Margaret Thatcher yang bilang it's time to war, enough is enough. Nah itu latihannya bisa berapa lama tuh? Hanya untuk mengucapkan statement itu. Nah ini yang menarik. Tapi kalau menurut Anda tadi artinya intonasi dan pelafalan itu dilakukan dengan baik, dilatih dengan baik? Biasanya seperti itu, tapi kalau ini saya lihat natural. Oke, bukan sesuatu yang disiapkan Bukan memang sesuatu yang pasti pelatihan 1, 2, atau 3 kali gitu untuk mengucapinya gitu. Tapi Gibran memunculkannya dengan natural yang menurut saya pas untuk seusia dia gitu ya. Tapi kalau saya menyambungkan dengan apa yang Anda katakan sebelumnya, anak muda masih lebih mendongak, apakah ini tadi bisa ditafsirkan ke arah sana? Yes, itu masih dapat gitu ya, masih arahnya ke sana tuh. Dia masih agak masih angkuh lah untuk seorang anak muda gitu, yang munculin ke sana gitu. Jadi kayaknya itunya yang harus di mikro gesturingnya itu yang memang menurut saya orang masih ngelihatnya kayak gitu. Yang secara tidak sadar sebetulnya harus, idealnya apakah memang harus diturunkan karena Prabowo jauh lebih senior, atau kemudian ya begitu saja untuk menunjukkan bahwa dia anak muda, perwakilan anak muda? Tergantung Prabowo sama Gibran ini akan dipasangkan sebagai pasangan apa nih. Kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang untuk anak muda itu kan dia mengambil istilahnya dengan kohort gitu ya. Kohort itu masa-masa emas yang dimiliki oleh anak muda yang itu nancep banget tuh. Dengan usianya Prabowo, anak-anak muda sekarang kan Gen Z itu masa-masa mereka yang makmur pada zaman kecilnya. Karena ekonomi kita waktu itu sedang bagus gitu ya. Di bawah pemerintahan, waktu itu presidennya masih SBY, ekonomi bagus, hubungan antara orang tua dan kakek nenek itu bagus. Jadi cucunya nih sering dititipin ke kakeknya. Makanya Prabowo kan memposisikan dirinya untuk anak-anak muda tuh sebagai kakek-kakek yang gemes. I see. Nah, sekarang persoalannya apakah kemudian ketika Prabowo memposisikan sebagai kakek-kakek gemes, Gibran masuknya sebagai apa nih? Sebagai cucu, sebagai ponakan yang mau apa nih? Nah, ini kan yang penting. Jadi mereka menjadi satu kesatuan. Tapi bukankah kemudian relasi itu harus cocok? Artinya ketika Anda katakan kakek gemes, berarti kan ini harus menjadi cucu dong. Yes. Ketika dia menjadi keponakan, bukankah ini akhirnya tidak relevan? Yes, bisa jadi. Bagaimana? Bisa jadi ketika kakek-kakek gemes harus misalnya cucu yang sukses gitu. Nah, itu pas banget tuh. Jadi kakek yang gemes kemudian dengan cucu yang sukses yang dia cerita apa saja yang sudah dilakukan. Atau itu masuk dalam semacam Indonesian Dream-nya kita mungkin era-era itu? Yes. Oke. Keunggulan menggunakan sorry anak-anak muda itu kan adalah bagaimana nangkep mimpi anak muda nih. Ini yang belum dilihat sama beberapa kontestasi gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu kan bukan anak-anak muda yang butuh sosok figur hero. Tapi anak-anak muda sekarang mereka yang pengen jadi hero. Keterwakilan tadi ya. Keterwakilan gitu. Sehingga ketika banyak isu katakanlah Prabowo gagal dengan food estate, kemudian Gibran gagal dengan Solo sebagai kota termiskin kota termiskin di Indonesia misalnya, itu jawaban anak muda belum tentu itu akan di-buy-in dengan anak muda. Mereka bisa jadi akan menganggap, ya namanya juga usaha, udah pasti akan gagalnya. Kan itu yang, karena mimpi anak muda memang sekarang mereka akan banyak usaha dan pasti sering gagal. Dan mereka menyadari itu, bukan sebuah kemudian standar untuk berhasil tidak berhasil. Iya. Proses yang mereka bilang, gue gagal sih biasa aja gitu. Jadi mereka tidak akan melihat kegagalan itu sebagai wah lu berarti nggak bisa jadi pemimpin. Oke. Berarti gitu. Pertanyaannya, ketika memang trennya seperti itu, apakah kemudian mereka berhasil mencitrakan, apalagi kemudian Prabowo dan juga Gibran sangat menjual tadi keberhasilan paling tidak Maung Pindad yang disebutkan Prabowo, kemudian sejumlah program Jokowi disebutkan Gibran. Tapi kita akan lihat statement yang terlebih dahulu dari Prabowo dan juga Gibran. Pawai Nusantara, di mana kami diantar. Dan kami sangat bangga bahwa kami diantar di atas mobil pertama buatan anak-anak Indonesia. Ini sebagai salah satu tanda bahwa
koalisi kami bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Oke, menarik. Pelibatan keluarga dan juga istri. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya. Jadi artinya matters nggak sih buat anak muda zaman sekarang kalau Anda mengatakan sebetulnya mereka paham, menyadari soal jatuh bangun, tapi soal klaim keberhasilan ini akan kemakan nggak sebetulnya? Nggak. Jadi sebetulnya gini, ketika kita bicara klaim keberhasilan gitu ya, atau klaim program lah, klaim program itu sekarang ada satu fase di anak muda yang mereka namanya hyperlocality. Mereka sangat bangga dengan sesuatu yang ada di lokal nih. Oke. Jadi dengan program-program nasional itu mereka tidak lagi look up dengan itu. Makanya ketika Gibran cerita tentang startup milenial gitu ya, itu hanya ada di kota-kota besar. Oke, untuk itu, urban ya? Untuk urban lah. Untuk anak-anak urban itu pun di daerah-daerah tertentu. Jadi kelas sosial menengah lah gitu ya. Tapi untuk yang level bawah beda-beda. Untuk level bawah beda-beda. Jadi klaim ini rasanya sih buy-in-nya akan susah gitu ya. Tapi yang menarik memang ketika ada kartu anak sehat nih. Oke. Untuk stunting. Istilah kartu kan memang sebetulnya udah agak Solasier? iya, udah solasier lah gitu. Dan dipakai sama timnya, sama Ganjar Mahfud gitu ya, tapi saya nggak ngelihat itu sesuatu yang akan mendapatkan buy-in. Cuman yang menarik adalah kemudian Gibran ngajak istrinya untuk ke depan nih. Nah itu apa yang bisa kita baca? Apa pelibatan keluarga di sana? Iya, jadi kalau kita bicara kontestasi presidensial gitu ya di negara manapun, terutama bahkan di Amerika yang kita lihat tingkat perceraiannya paling tinggi di dunia gitu ya, itu keluarga menjadi nomor satu, menjadi figur. Gitu. Bagaimana Michelle Obama selalu ditampilkan pada saat itu ya? Bagaimana Michelle Obama selalu ditampilkan. Nah kita ngelihat kelemahan di Prabowo Gibran itu kan memang pada sisi family. Kalau dibandingkan dengan dua paslon yang lain ya. Mereka anaknya muncul, istrinya muncul gitu. Makanya kemudian menarik ketika kemudian istrinya Gibran muncul. Ini akan jadi challenge. Ini akan jadi challenge karena itu harus keunggulan Anies dan Muhaimin plus Ganjar dan Mahfud itu mereka secara keluarga sudah dimunculkan secara utuh tuh. Sementara Prabowo sama Gibran kayaknya tidak kuat di situ. Padahal anak-anak milenial sekarang itu anak-anak yang cinta sama keluarga. Mereka lebih care sama orang tuanya ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Jadi stigma nuclear family atau keluarga ideal itu masih menempel ya? Justru lebih menempel pada anak-anak muda sekarang. Jadi ketika survei kemarin ngobrol dengan teman-teman KPU gitu ya, itu kan anak-anak muda itu pada saat libur sekarang itu mereka lebih suka tidur. Bisa jadi sampai jam 1 baru bangun, jam 2 baru bangun gitu. Karena menganggap keluarga di rumah begitu artinya? Itu semacam kebiasaan umum gitu ya, mereka udah capek seharian gitu, sehingga ketika hari libur tuh mereka baru beraktivitas setelah siang. Menarik. Kekhawatirannya adalah
Lah kan jam 1 udah ditutup nih TPS-nya. Oke. Bisa jadi mereka nggak milih tuh. Ada yang menarik nih ketika disurvei, ternyata mereka mau milih ketika yang nyuruh adalah ibunya. Oke. Jadi family-nya tetap dapat nih. Mereka nggak ngelawan orang tua lah intinya gitu. Jadi pendekatan Sylvie sebagai istri Gibran tadi masuk di sana maksud Anda ya? Makanya ini ketika yang lain sudah pasangan lain keluarganya anaknya sudah di grooming, pasangan Prabowo sama Gibran, ya mau nggak mau Sylvie sebagai istrinya harus di grooming tuh, menyamakan posisinya dengan pasangan yang lain, pasangan Amin menarik. Dan pasangan Ganjar dan itu. Oke, Mas Silih, ini saya ingin masuk ke bagaimana kemudian penguasaan panggung. Ya. Paling tidak memang Prabowo dan Gibran memiliki waktu yang sama untuk kemudian menyampaikan gagasannya. Tapi kan ini kemudian Gibran bisa dikatakan lebih grande begitu dengan alat peraga, dengan background yang khusus tulisan Gibran begitu ketika Prabowo bahkan tidak ada tulisan itu. Jadi kita bisa membaca ini panggungnya siapa? Panggungnya mereka berdua atau hanya Gibran begitu? Ya itu tadi. Mereka tuh belum menjadi satu kesatuan nih. Antara atau memang hanya karena muda diremehkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kesempatan begitu atau bisa gitu? Kayaknya konsep yang dibangun gitu deh. Kayaknya karena Gibran dihajar habis-habisan dengan kasus Mahkamah Keluarga gitu ya. Kemudian banyak diremehkan, kemudian mereka memutuskan untuk Gibran yang harus dikuatin nih. Prabowo sudah kuat lah dengan jumlah pemilih yang besar gitu. Sehingga hari ini mereka menjadikan panggungnya panggung Gibran gitu. Tapi ya itu sebenarnya justru memperkuat posisi Gibran yang masih dagunya masih lebih tinggi dari rata-rata tuh, ini yang harus agak hati-hati karena kalau itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh yang dikhawatirkan oleh banyak orang bahwa Gibran akan menarik turun suaranya Prabowo akan terjadi di situ. Karena kan simpatinya sudah dibangun duluan nih sama Prabowo sebagai capres gitu ya. Dengan gayanya yang unik gitu, itu kan sudah terbangun gitu. Nah kalau Gibran nggak pas masuk ke sini itu bisa jadi malah nurunin suara pasangan itu jadinya. Tapi kalau apa yang kemudian terjadi hari ini itu akan menjadi nilai plus atau minus dan beban untuk Prabowo? Kayaknya masih belum banyak. Kalau secara kontestasi ya tidak banyak yang ditangkap sama anak-anak muda ya. Ya anak-anak muda akan ngelihat Gibran, dia ngelihat sesuatu, tapi saya belum melihat komentar-komentar positif dan asik gitu tentang anak-anak muda dengan keberadaan Gibran nih. Itu yang jadi PR sebetulnya. Menarik. Terakhir kalau begitu Mas Silih, ketika kebersamaan terbangun, tapi beberapa waktu ini kemudian netizen mengatakan naik bisnya kenapa tidak bareng-bareng setelah deklarasi foto dengan relawan masing-masing kenapa tidak bareng. Ini kan dianggap jangan-jangan di belakang layar berbeda begitu. Nah, ini sebetulnya bisa kita proyeksikankah kemudian apakah kerukunan hari ini bisa menggambarkan jangan-jangan setelah jadi nanti tidak serukun itu loh atau gimana kita bisa menafsirkan? Kalau saya sih ngeliat itu kesalahan setting panggung aja. Setting panggung dalam konteks ini. Hari ini dijadikan momentum untuk memperbaiki suara Gibran yang kemarin diserang dengan isu dinasti dan Mahkamah Keluarga. Jadi hari ini kayaknya setting tim mereka adalah menjadikan Gibran sebagai nomor satu nih di depan nih. Pembuktian begitu ya? Pembuktian bahwa bukan seperti yang disangka yang lain lah itu. Itu yang muncul. Tapi memang kemudian penangkapan orang akan ke sana. Oh ini belum jadi satu kesatuan nih. Nah itu kan yang belum kelihatan. Itu garis bawahnya begitu ya, yang kemudian PR untuk pasangan Prabowo Gibran begitu. Baik, terima kasih atas waktu Anda dan insight dari Anda Mas Silih Agung Wasesa, founder Semai Research telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Silih. Thank you Mas. Terima kasih. Dan berikutnya Presiden Joko Widodo resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News.